Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lesehan Education. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan memberikan informasi kepada teman-teman semuanya. Yang pertama adalah terkait dengan persiapan CPNS 2024 yang sudah masuk di tahap akhir. Kemudian ada informasi penting, ternyata teman-teman sudah ada 19 daerah yang sudah mengumumkan formasi CPNS tahun 2024. Sebelum kita masuk ke pembahasan kita, teman-teman, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk aktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan video bermanfaat yang lainnya. Dan pastikan teman-teman di video kali ini silahkan bisa menyimak dan menyaksikan video ini sampai selesai. Oke, kita ke informasi yang pertama terkait dengan persiapan CPNS tahun 2024 ya. Di sini kita ada informasi langsung dari PAN-RB, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang judulnya adalah Rakor Persiapan Rekrutmen ASN. Pemerintah siapkan formasi untuk fresh graduate dan IKN. Nah, ini teman-teman khususnya untuk yang fresh graduate bisa menyimak ya. Yang pertama adalah Jakarta, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB, Abdullah Azwar Anas menyampaikan beberapa prioritas sumber daya manusia atau SDM untuk memenuhi kebutuhan calon aparatur sipil negara atau CASN tahun 2024. Salah satunya adalah fresh graduate yang memiliki kemampuan digital menjadi salah satu sasaran SDM yang akan direkrut pada seleksi CASN tahun 2024 ini. Jadi untuk yang fresh graduate itu silahkan siap-siap saja. Tapi untuk yang tidak fresh graduate yang kemarin sudah mengikuti tes di tahun-tahun sebelumnya, itu tenang saja karena formasi tahun ini adalah formasi yang sangat besar sekali. Jadi tetap simak informasi ini sampai video ini selesai. Kita lanjut ya teman-teman ya. Saat ini, Kementerian PAN-RB telah menerima usulan kebutuhan ASN dari berbagai instansi pusat dan daerah sebesar 1,38 juta. Coba teman-teman ya, 1,38 juta itu sudah diterima oleh PAN-RB teman-teman. Dan sudah ditetapkan formasinya sebanyak 1,28 juta. Oke, ini sangat besar sekali teman-teman. Ini kesempatan bagi teman-teman semuanya pejuang CPNS 2024. Ayo kita mulai semangat lagi untuk belajar. Oke, jadi 1,28 juta untuk memenuhi kebutuhan ASN secara nasional, yang mana kebutuhannya itu adalah 2,3 juta tapi dilakukan secara bertahap. ASN yang dimaksud terdiri atas dua kategori, yaitu CPNS yang bisa dilamar oleh fresh graduate serta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang diperuntukkan bagi tenaga non-ASN dan XTHK 2 yang telah masuk basis data Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Oke. Pada tahun ini, pemerintah membuka ruang untuk fresh graduate yang lebih besar dibanding tahun sebelumnya. Karena tahun ini jumlah rekrutmen CPNS-nya relatif lebih besar dibanding sebelumnya. Tentu pemerintah juga tetap berkomitmen menuntaskan penataan teman-teman honorer, ujar Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas di sela-sela rapat koordinasi persiapan pengadaan ASN tahun 2024 pada Kamis 14 Maret. Jadi ini beritanya masih hangat ya teman-teman ya. Oke, lanjut ya. Anas mengatakan pemerintah menyiapkan ASN talenta digital dari kalangan fresh graduate yang akan menjadi akselerator mesin birokrasi dan pelayanan publik. Arah kebijakan rekrutmen ASN talenta digital desain berdampak mengakselerasi ekonomi lokal dan nasional, mulai digitalisasi sektor pertanian, perindustrian, pariwisata, produksi UMKM, perdagangan, dan sebagainya. Oke, sehingga talenta digital yang akan direkrut bukan hanya pada sektor hilir seperti digital marketing, tetapi juga di sektor hulu, di lini produksi misalnya seperti pertanian dengan e-farming untuk melipat gandakan nilai tambah ekonomi lokal dan nasional.
Oke, selanjutnya Anas mencontohkan misalnya pada daerah bisnis pertanian, pemerintah akan merekrut ASN talenta digitalisasi sektor pertanian untuk membantu para petani lokal. Kemudian di daerah basis industri kecil, pemerintah merekrut ASN talenta digital untuk membantu mewujudkan smart factory dan meningkatkan efisiensi industri kecil setempat. Oke, lanjut. Selain talenta digital, ya, Menteri juga menyampaikan prioritas pemenuhan SDM di bidang aparat pengawasan intern pemerintah atau APIP dan pemenuhan SDM untuk ibu kota Nusantara. Nah, ini kemarin ada berita yang viral itu ya, teman-teman ya. Jadi nanti rencananya mau dipindah ke IKN seperti itu. Tapi kita lihat aja nanti ya, karena IKN saja sampai sekarang belum jadi. Oke, lanjut ya. SDM APIP yang dapat direkrut oleh instansi pemerintah antara lain auditor dan pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah atau P2UPD, karena hampir di seluruh daerah sekarang kekurangan auditor. Oleh karena itu kami meminta auditor dipersiapkan diformasi dengan baik. Itu jelas Anas. Nah, instansi pemerintah, baik kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah juga dapat memanfaatkan ketersediaan formasi dengan mengusulkan ASN untuk menyiapkan SDM ASN ke IKN. Dengan demikian, usulan formasi mampu memenuhi proyeksi kebutuhan nasional. Oke, informasinya adalah seperti ini. Pengisian ASN yang akan ditempatkan di IKN ya, rencananya bersumber dari pemindahan ASN Kementerian atau Lembaga Satuan Kerja Pusat dan Formasi CPNS khusus IKN di tahun 2024. Oke, di sini dikatakan teman-teman ya, formasi CPNS khusus IKN 2024. Dari informasi ini berarti bisa kita ini ya, berikan argumen ya, bahwa tidak semua ASN atau PNS yang akan diterima di tahun 2024 itu akan ditempatkan di IKN. Itu tidak mungkin seperti itu ya. Mungkin sudah diplotkan ya, yang IKN itu formasinya ini seperti itu. Oke. Dan tentu saja ini bukan hanya berita gembira untuk fresh graduate, tapi untuk teman-teman semuanya pejuang CPNS, karena informasi yang sudah beredar itu adalah memang daerah itu sudah membuka banyak sekali lowongan CPNS. Jadi siapkan semua teman-teman, baik yang fresh graduate ataupun yang tidak, silahkan bisa disiapkan mulai dari sekarang. Kalau tidak persiapan dari sekarang, nanti menunggu kapan lagi gitu ya. Oke, lanjut ya. Selain itu juga terdapat kebijakan afirmatif untuk memberikan kuota khusus untuk putra-putri terbaik wilayah Kalimantan Timur serta mutasi pegawai ASN Pemda di wilayah Kalimantan Timur. Arahan Presiden meminta ada formasi yang dialokasikan untuk IKN. Khusus untuk IKN dapat mengajukan afirmasi untuk penduduk setempat. Oke, ini dari Humas Menpan RB teman-teman. Oke, jadi ini komplit sekali seleksi CPNS tahun ini 2024 ini ya, yang rencana akan dibuka 3 kali seleksi dan kuotanya juga sangat banyak sekali. Oke, jadi nanti teman-teman silahkan bisa berikan komentar di video kali ini, di bawah video ini ya, di kolom komentar. Kita mulai belajar apa lagi? Ayo teman-teman, kita harus mulai belajar karena ini sudah sangat dekat sekali. Oke, ini masih ada berita satu lagi yang tidak kalah penting ya teman-teman ya. Ini berita dari Kompas ya. Jadi ternyata ada 19 daerah yang sudah mengumumkan formasi CPNS 2024. Oke, simak daftarnya. Yang pertama ini kita baca dulu ya teman-teman ya. Jadi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB telah menetapkan formasi CPNS 2024 sebanyak 1,28 juta. Seperti apa daftar formasinya? Oke, jumlah formasi CPNS 2024 tersebut untuk memenuhi kebutuhan aparatur sipil negara atau ASN secara nasional sebesar 2,3 juta secara bertahap. ASN yang dimaksud terdiri dari CPNS yang bisa dilamar oleh fresh graduate dan P3K yang diperuntukkan bagi tenaga non-ASN dan XTHK 2 yang sudah masuk di data BKN. Oke.
Pengumuman dan seleksi CPNS 2024 periode 1 akan dimulai pada pekan ketiga bulan Maret. Oke, pekan ketiga bulan Maret teman-teman ya, kita tunggu saja ya. Berarti ini kan sudah pekan kedua, berarti mungkin 1 minggu lagi sudah ada informasi yang update. Oke, meski belum ada tanggal pastinya, seleksi CPNS 2024 akan menjadi 3 periode. Berarti harus mulai belajar dari sekarang ya. Namun ada kabar bahwa seleksi CPNS dan P3K periode 1 rencananya diundur ke bulan April atau Mei. Oke, Maret, April, Mei itu juga tinggal 1 bulan saja ya teman-teman ya. Saat ini beberapa daerah telah resmi membuka formasi CPNS. Nah, bisa teman-teman simak ya. Nah, ada 19 daerah yang sudah mengumumkan. Di sini ada BKPSDM Pontianak ya, membuka 528 CPNS dan 687 P3K. Kemudian Kabupaten Bandung Barat ada 450 CPNS dan P3K, ini totalnya ya. Kemudian Blitar sudah ada ini teman-teman, dari Blitar apakah ada? Silahkan absen dulu. 300 CPNS dan P3K. Kota Malang, nah banyak sekali ini. Dari Malang silahkan berikan komentar. Ada yang dari Malang 3799. Gianyar Bali ya 7864, Tidore Kepulauan 1672, Kapuas Hulu 3142, Kota Mataram 685, Kota Metro 162, Karimun 2369. Oke, teman-teman yang dari daerah yang disebutkan di sini silahkan komen di bawah ya teman-teman ya. Oke, kemudian nah, Kota Palembang juga sudah teman-teman, 6211. Kabupaten Bima 1657, Kabupaten Merangin 2642, Kota Batam ini ada 86 CPNS dan 2300 P3K. Nih, cukup banyak ini. Kemudian Kabupaten Sorolangun ada 300 CPNS, 3306 P3K. Denpasar ada 4600, Kota Mobagu 771, Kalimantan Barat 800, kemudian kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu. Oke, ini gercep banget ini ya. Oke, nah ini totalnya seluruhnya lebih dari 1500 ya, sekitar 1500 ya, plus minus 1500 nih. Oke, nah itu ya teman-teman informasi yang mungkin bisa saya sampaikan di video kali ini. Saya harap teman-teman yang saya pengen tahu ini, yang sudah pengen belajar berapa orang, bisa berikan komentar di bawah ini. Kalau nanti yang komentar banyak, yang like banyak video ini, oke, nanti langsung kita gas, kita belajar, kita lanjutkan buffernya ya, buffernya sampai part 18 kita lanjutkan. Oke, mungkin itu dulu video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Semoga teman-teman sukses semuanya. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share video ini supaya channel ini semakin berkembang. Terima kasih, sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.